Nah jangan bicara 27.000 dapur. Orang dapur pertamanya aja nggak beres kok. Jadi ada dapur khusus, ada Yes. dapur 3T. 3T. Iya. Yang dapur khusus, ini kayaknya ear-catchy banget nih. Dapur khusus Dapur ya? khusus. Sekhusus apa sih dapurnya gitu? Jadi dia kenapa dibilang dapur khusus? Karena dapur khusus itu adalah sebuah pilot project mimpinya Bapak Presiden tentang memberikan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Jadi bahkan dapur-dapur ini dibangun sebelum ada Pagu, sebelum BGN, sebelum bahkan Pak Dadan Hidayana dilantik gitu. Bahkan yang membangunnya Pak Safri Samsudin, Pak Lodrik Pusung yang menjadi Wakabadan, itu masih menjadi relawan gitu. Jadi dia dibangun sebagai pilot project nantinya di Tanah Kodim. Menggunakan tanah TNI? Yes, Tanah Kodim. Makanya khusus dia. Kenapa dibilang khusus ya itu. Khusus memang. Tapi kan itu dibangun sebelum ada BGN tadi dibilang. Iya. Iya, banyak yang dibangun sebelum ada BGN. Sebelum ada BGN. Iya. Belum ada juknisnya. Belum. Belum ada petunjuk dan sebagainya Belum. macamnya. Nah, kalau saya mau kasih satu kata buat mereka itu ya jihadisnya BGN lah. Gitu. Awal-awal itu ya? Iya dong, karena mereka membangun, bayangin nih, Mas Rizky, Mbak Zila ya, orang mau mengeluarkan uang sekian miliar misalnya gitu kan, untuk membangun dapur hanya bertaruh terhadap mimpinya Bapak Presiden aja kan. Nah cuman heroiknya Bapak Presiden kita, beliau memulai. Nah beliaulah yang disebut oleh Pak Wakabadan Pak Pusung, nanti tinggal dikonfirmasi aja tuh sama Pak Menhan tuh, bahwa beliau yang berinvestasi di awal untuk ngedorong ini gitu. Jadi menurut Pak Lodrik Pusung yang sekarang sudah ditahan oleh kejaksaan, dia bilang Pak Prabowo keluar uangnya 112 miliar untuk membangun di dapur khusus. Uang pribadi? Uang pribadi beliau. Dapur khusus itu total ada berapa? Jumlah pasti saya nggak tahu gitu ya. Itu ada datanya di BGN. Cuman yang pasti yang ada nih yang menjadi persoalan bukan belum jadi persoalan hukum ya, menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh klien kami itu adalah yang 100 dapur, dalam tanda petik 97 dapur yang di PKS-kan atas nama BGN untuk di take over tata kelolanya. Itu Gitu. lokasinya? Lokasinya di Tanah Kodim dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Jadi itu dinamain khusus karena belum ada penunjuk aturan yang jelas atau Iya, gimana? di awal gini, Mbak Zila. Jadi di awal itu memang dapur-dapur khusus ini ketika dia berdiri memang belum ada pagu, belum ada apa-apa. Tapi mereka launching di tanggal 6 Januari 2025. Launching tuh dapurnya bersamaan dengan dapur-dapur mandiri yang lain. Oke. Gitu. Jadi ini semacam pilot project. Pilot project. Cuman akhirnya mereka menjadi statusnya jadi mandiri. Sama seperti dapur-dapur yang lain gitu. Gitu posisinya. Sama seperti dapur-dapur yang lain. Nah, menjadi polemik, kenapa sih menjadi polemik? Karena ketika membangun dan mendirikan dapur itu menggunakan dana investor. Karena uangnya Pak Prabowo itu kan nggak cukup untuk bangun 100 dapur itu. Akhirnya Pak Pusung, Pak Wakabadan itu dia berinisiatif memanggillah vendor-vendor Kemhan. Tolong dong bantu isi omprengnya, isi peralatannya, steamernya dan lain sebagainya. Nah itulah menggunakan vendor-vendor itu yang jumlahnya puluhan. Gitu. Yang jumlah tagihannya itu 100 miliar lebih gitu. Okay. Nah itu terkatung-katung ceritanya. Nah saya bukalah karena memang ini udah menjadi rahasia publik gitu kan, terkait dengan para petinggi BGN yang hari ini menggunakan jas merah kan gitu, ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah memang di dalam itu saling gontok-gontokan. Yes, 1000%. Ini saya pertanggungjawabkan omongan saya. Di dalam tuh 3 orang ini gontok-gontokan? Yes, Oke. saling sikut, saling bunuh. Ini jangan diedit kata-kata saya. Oke. Jadi saling sikut, saling bunuh. Kenapa saya bilang saling sikut, saling bunuh? Ya jelas, karena untuk merancang sebuah program yang begitu besar dari Bapak Presiden, ini butuh satu komando yang jelas gitu kan. Jangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, begitulah kondisi BGN hari ini. Nah, jadi Pak Dadan Hidayana misalnya contoh. Ini kenapa? Ini kan dapur khusus Mas ya. Iya. Mas Rizky. Ini dapur pertama. Nah, sementara udah ada 27.000 sekian ratus dapur. Info rilis resminya Ibu Nanik SD yang terakhir pada saat selepas dilantik. Nah jangan bicara 27.000 dapur. Orang dapur pertamanya aja nggak beres kok.
Dapur khususnya aja Nggak masih belum selesai. selesai gitu ya. Artinya nggak selesai kenapa? Masih menyisakan perih dan keringatnya para investor yang belum terbayar. Nah yang lucunya itu kan sempat terakhir itu beredar rekamannya Pak Sony Sonjaya, Pak Wakabadan itu menginstruksikan ketua yayasan untuk mentransfer uang ke rekening konsorsium. Nah yang lucunya gini, itu 97 dapur itu dibangun pakai uangnya hamba Allah dalam tanda petik Pak Prabowo. Ya. Ya kan? Kemudian sebagian menggunakan dana investor dan dana klien kami pada akhirnya. Sekian ratus miliar keluar. Nah, itu ketika itu sudah keluar, dibangun. Nah, ini 97 dapur. Ini kan berarti dia sudah beroperasional dari Januari per sekarang tanggal Juni. Tanggal berapa sekarang nih? 11. Tanggal 11 Juni. Berarti kurang lebih udah 18 bulan beroperasi. Nah, berarti kan insentif per satu dapur itu kan karena sama seperti Mandiri yang lain, dia kan berarti udah punya insentif yang dibayarkan oleh pemerintah, 144 juta. Harusnya. Harusnya. Dan memang ada uangnya. Dan harusnya itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Dapur khusus ini. yang di dapur khusus para vendor-vendor itu Harusnya tagihan-tagihan. bisa diganti dong. Sangat bisa. vendor itu dong. Sangat, orang ada ratusan miliar, hitung aja kok. Kita sekarang hitungnya gampang. 144 juta kali 97 kali 18. Berarti itulah potensi uang yang harusnya ada di rekening konsorsium. Alasan BGN kenapa nggak mau ini uangnya? Kalau Pak Sony Sonjaya pas saya konfirmasi dia bilang tidak ada perintah dari Pak Dadan. Clear ya? Clear. Kalau beliau kan hanya jadi gini, Pak Sony Sonjaya dia cerita sama saya, jadi ini dapur udah dibangun. Iya. Setelah dibangun dia berinisiatif. Karena Kementerian Keuangan, karena ini sifatnya bantuan Mas, jadi nggak ada yang bisa menyerap anggaran ini kecuali yayasan. Maka untuk bisa mengaktifasi dapur-dapur ini, Pak Sony Sonjaya berinisiatif. Lapor dengan Pak Dadan, ya udah yang penting tampung aja, dipakein lah yayasan-yayasan itu. Dibajuin yayasan gitu Mbak. Maksudnya dapur-dapur di Tanah Kodim itu. Nah, klien kami dalam kepentingan apa? Dalam kepentingan take over di sini kalau dalam judul PKS yang ditandatangani Pak Lodek Pusung. PKS tentang apa? Yaitu take over tata kelolanya. Oke. Ini mungkin perlu dibikin terang supaya Sobat Anyus tahu juga. Ini yang dimaksud PKS ini bukan partai ya? Iya, Bukan partai ya? perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Ya, Oke, perjanjian kerjasama antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Karisma Cendikia Indonesia, klien saya. Oke, dan Mas Rizky sebenarnya kan Bang Yasidi kan selain sebagai ketua aliansi pemantau program Badan Gizi Nasional, beliau juga memegang mewakili ya salah satu klien begitu ya, yang ada di terkait di dapur khusus ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasannya Bang Yasidi sebenarnya uangnya ada. Harusnya ada dan bisa dikulik, tapi tinggal menunggu perintah, ibarat kata berarti ditahan gitu uangnya. Iya, uang itu ditahan pada saat periodisasi Pak Dadan dan Pak Sony, disimpan di rekening konsorsium. Entah konsepnya seperti dana abadi umat, saya nggak ngerti gitu. Simpan jadi kayak DAU gitu kan, saya nggak paham. Sementara uang vendor nggak diselesaikan. Nah waktu itu Pak Pusung gini, Pak Wakabadan Pusung yang sekarang masuk nih, sama-sama masuk kan semuanya. Itu mereka ajukan ketika udah Januari udah launching, Pak Pusung ngobrol kepada Dadan, ini yang udah launching di dapur khusus, ini banyak vendor nagih. Daripada repot-repot, kita masukin aja ke APBN. Nanti rubah nanti di APBNP, ya kan, polanya gampang. Jadi dari tadinya 15.000 berarti di dapur khusus dia cuma 13.000. Karena 2.000-nya itu investasi pemerintah yang ngebangun. Itu sarannya Pak Lodek Pusung, ditolak sama Pak Dadan. Kata Pak Dadan, sesuai dengan pembahasan yang sudah diketuk di APBN, kita hanya membiayai yang 3T. Dibangun intervensi negara, keluar uang untuk bangun 3T. Di luar itu semua dimandirikan. Artinya investor, mitra, yang lain. Nah, kalau kita mau tarik ini supaya clear ya, kenapa sih butuh mitra? Nah, gitu kan. Karena negara nggak punya uang buat bangun. Makanya dia tarik-tarik. Yes, karena gini, coba Mas, ya. sekarang gini. Dengan satu dapur, itu kurang lebih biaya pembangunan 2 miliar sampai 3 miliar. Belum pengadaan tanah. Ya kan, kalau negara yang bangun kapan mau selesai satu. Terus yang kedua, kalau polanya itu kemitraan, negara 1 bulan cukup cuman keluar 144 juta. Kalau 3 miliar berarti cuma jadi satu dapur, kalau pakai pola kemitraan jadi 20 dapur. Makanya pertumbuhan dapur di MBG itu cepat, karena pakai pola kemitraan, melibatkan nih seluruh unsur dan elemen. Nah yang menjadi persoalan sekarang gini Mas Rizky dan Bazila, ada gula ada semut. Jadi karena dipandang investasinya
bagus, paling 2 tahun BEP gitu, 2 tahun setengah udah balik. Ya para investor-investornya mungkin dipikir daripada naruh uang di bank, lebih baik invest deh di dapur. Gitu. Mereka taruh deh di dapur. Yang sebetulnya return pengembaliannya cukup lama. Yang rata-rata yang ngebangun dapur belum pada balik kok modalnya.